membaca firman Tuhan di dalam Kidung Agung atau Syirul Asar Sulaiman. Sebagaimana tema kita pada hari ini, namamu seperti minyak bau-bauan yang tercurah. Syirul Asar Sulaiman atau Kidung Agung, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bau minyakmu itu harum, maka namamu seperti minyak bau-bauan yang tercurah. Sebab itu segala anak darah pun birahi akan dikau. Terima kasih, dipersilahkan duduk kembali. Syirul Asar Sulaiman atau Kidung Agung, ini adalah sebuah nyanyian berderajat tinggi yang dinyanyikan pada masa itu. Di dalamnya adalah menceritakan tentang sang kekasih antara Sulaiman dengan Sulamit, atau kekasih Sulamit itu adalah Sulaiman. Sulaiman adalah menjadi kekasih daripada Sulamit. Sulamit menjadi kekasih daripada Sulaiman. Sehingga kedua mereka saling memiliki satu dengan yang lain. Saudara-saudara, ketika kita membaca ayat-ayat di dalam kitab Kidung Agung ini, kita perlu selalu konsentrasi kepada kesungguhan hati kita. Kita perlu tertuju kepada makna rohani yang terkandung di dalamnya. Orang ketika salah membaca akan kitab ini, maka akan berkata di dalam Alkitab orang Kristen itu ternyata ada kitab yang tabu. Kalau dilihat dan dibaca secara lahiriah. Tapi sesungguhnya kitab kekasih ini sangat penting artinya bagi saya dan saudara. Karena hubungan Sulaiman dengan Sulamit itu menunjukkan hubungan antara Yesus Kristus dengan gerejanya. Kita mengambil makna di dalamnya yang akan membangkitkan iman kita. Sebab itu kitab Syirul Asar atau Kidung Agung ini terdiri dari 8 pasal. 8 itu bicara tentang angka kebangkitan. Orang kalau mengerti rahasia daripada pasal dan ayat firman Tuhan ini, akan terbangkit imannya. Dia akan bergemar akan Tuhan. Dia akan tahu bersekutu dengan Tuhan. Dia akan tahu memuliakan akan nama Tuhan. Dan setia sampai kepada langkah yang terakhir. Saudara-saudara, kalau dikatakan bau minyakmu itu harum. Saudara, kalau dinyatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya, ternyata minyak ini adalah minyak narwastu. Minyak narwastu itu adalah minyak yang mahal harganya. Minyak narwastu itu adalah minyak yang pernah juga diceritakan dalam perjanjian baru ketika seorang perempuan, itulah Maria, dia mencurahkan minyak narwastu di kaki Yesus. Dia memecahkan akan buli-buli. Kemudian dia menyeka dengan rambutnya di kaki Yesus. Dan semerbaklah akan bau harumnya. Minyak ini adalah minyak yang termasyur. Minyak ini yang terkenal. Minyak ini adalah yang sangat mahal. Saudara-saudara, kita melihat bahwa minyak ini ternyata tercurah. Dan minyak ini sebetulnya ada kepada Sulaiman. Sulaiman seorang yang kaya. Sulaiman seorang raja. Dia seorang yang termasyur. Saudara-saudara, sehingga satu Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai ayat 13. Coba kita baca. Satu Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 13. Satu Raja-Raja 3 ayat 11 mulai. Lalu firman Allah kepadanya, bahwa sebab engkau sudah minta perkara ini, dan tiada engkau menghendaki bagi dirimu umur panjang, dan tiada engkau menghendaki bagi dirimu kekayaan, dan tiada engkau menghendaki mati segala seterumu, melainkan engkau sudah meminta akan dirimu akal budi akan menyelesaikan perkara hukum. Akal budi ada kepada Sulaiman. Ayat 12, bahwasanya aku berbuat seperti sembahmu itu. Iya. Bahwasanya aku mengaruniakan engkau dengan hati yang berakal budi. Aku mengaruniakan dengan hati yang berakal budi. Sehingga setaramu belum pernah ada dahulu daripadamu,
dan setaramu pun tiada akan berbangkit kemudian daripadamu juga. Ayat 13. Iya. Tambahan pula barang yang tiada kau pinta pun Tambahan barang yang tidak kau pinta pun akan kukaruniakan kepadamu aku kelak. karuniakan kepadamu kelak. Baik kekayaan, Baik kekayaan, baik kemuliaan, baik kemuliaan. sehingga seumur hidupmu seorang pun tiada akan setaramu di antara segala raja. Tidak ada yang setara dengan engkau. Kekayaan, hikmatnya, kebesaran kerajaannya, itu adalah janji Tuhan kepada Sulaiman. Sehingga di dalam satu Raja-Raja juga pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-23, satu Raja-Raja 10 ayatnya yang ke-23. 1 Raja-Raja 10 ayat 23. Demikianlah baginda Raja Sulaiman menjadi besar daripada segala raja yang di atas bumi. Raja Sulaiman menjadi besar daripada segala raja di atas bumi. Baik dengan kekayaan, Baik dengan kekayaan, baik dengan hikmat. baik dengan hikmat. Kaya ini Raja Sulaiman. Sebab itu minyak narwastu yang mahal harganya itu ada padanya. Selalu itu melekat kepada tubuhnya. Saudara-saudara, sehingga ketika Sulaiman mendekap akan Sulamit, maka berpindahlah bau harum itu kepada Sulamit. Haleluya saudara. Sekali lagi mari kita mendengar dengan telinga yang rohani supaya kita diberkati oleh Tuhan. Raja Sulaiman itu adalah seorang raja yang sangat tampan. Karena memang orang tuanya juga itu Daud dan Abisai itu adalah tampan dan cantik adanya. Sehingga Raja Sulaiman dikatakan di dalam Sirulasar atau Kidung Agung 1 ayat 16 dalam ayat selanjutnya ini. Coba baca ayat yang ke-16. Sirulasar Sulaiman 1 ayat 16. Bagaimana elokmu, Bagaimana elokmu, hai kekasihku, hai kekasihku. bahkan sedap manis lagi paraduan kita kehijau-hijauan. Saudara, ini perkataan dari Sulamit. Dinyatakan kepada kekasihnya Sulaiman. Kalau Sulaiman berkata kepada Sulamit, betapa cantik engkau, hai Adinda. Ya. Tetapi perkataan Sulamit kepada Sulaiman, engkau kekasihku. Saudara-saudara, dengan gagahnya seorang Sulaiman, dengan hikmatnya yang luar biasa, tidak ada setara dengan dia. Bahkan dengan bau harum yang ada kepada Sulaiman, itu pun telah menjadi ketertarikan bukan cuma kepada Sulamit, tetapi putri-putri Yerusalem juga sangat tertarik dengan Sulaiman. Kemudian saudara-saudara, Sulaiman itu sangat termasyur. Satu Raja-Raja pasalnya yang pertama ayat yang ke-47, satu Raja-Raja pertama ayatnya yang ke-47. 1 Raja-Raja 1 ayat 47. Maka segala hamba baginda sudah datang juga membawa berkat kepada baginda Raja Daud. Sembahnya, hendaklah kiranya Allah Tuanku masyurkan nama Sulaiman terlebih pula daripada nama Tuanku, dan biarlah dibesarkannya tahta kerajaannya terlebih daripada tahta Tuanku. Maka baginda pun lalu meminta doa di atas peraduannya. Saudara-saudara, seorang Daud, dia adalah seorang raja yang hebat, yang kuat, yang juga terkenal kepada bangsa-bangsa. Tetapi nama daripada Sulaiman itu menjadi yang termasyur. Sehingga kita kenal seorang putri, itulah Putri Sheba, Ratu Sheba. Saudara, dia datang untuk bertanyakan beratus-ratus kilometer. Dia datang untuk bertanyakan hikmat Raja Sulaiman. Karena termasyurnya Raja Sulaiman. Masa itu belum ada koran, belum ada surat kabar, belum ada internet. Berita dengan apa sehingga bisa sampai jauh. Tetapi kalau itu bisa berita sampai jauh, betapa luar biasanya popularitas daripada seorang Raja Sulaiman. Saudara-saudara, sehingga bisa termasyur akan namanya. Ini mengartikan kebesaran daripada Sulaiman. Siapakah Sulaiman itu? Sulaiman itu bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus dengan kebesarannya, dengan kemuliaannya, dia dengan namanya yang termasyur. Makanya nama daripada Tuhan Yesus Kristus itu harus kita masyurkan kemana-mana tempat. Lewat firman Tuhan, kesaksian-kesaksian,
lewat internet, lewat FB. Marilah kita pakai semuanya itu untuk memasyurkan nama Tuhan. Haleluya saudara. Kalau kita memberikan untuk memasyurkan nama Tuhan, orang bisa terpanggil dalam pertobatan oleh karena nama Tuhan itu. Karena nama Tuhan adalah nama yang hebat, nama yang luar biasa. Dia adalah nama di atas segala nama. Sehingga firman Tuhan katakan Mazmur 22 ayat 31, bahwa anak cucu buat ibadat dimasyurkan nama Tuhan kepada segala bangsa yang kemudian. Mazmur pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-31. Mazmur 22 ayat 31. Bahwa segala anak cucu itu akan berbuat ibadat kepadanya. Anak cucu pun akan berbuat ibadat kepadanya. Serta dimasyurkannya nama Tuhan Serta dimasyurkannya akan nama Tuhan kepada segala bangsa yang kemudian. Ya, ini perlu saudara. Menjadi bahagian keturunan kita. Menjadi bahagian anak-anak cucu-cucu. Sampai selanjutnya, adakah memasyurkan akan nama Tuhan. Jangan sampai memasyurkan nama Tuhan hanya kepada orang tua saja. Sehingga terputus kepada anak cucu tidak lagi merasakan bagaimana memasyurkan akan nama Tuhan. Mereka hanya bingung dengan televisi. Mereka hanya bingung dengan internet. Mereka hanya bingung dengan YouTube. Mereka hanya bingung dengan TikTok, saudara-saudara. Bagaimana untuk memasyurkan akan nama Tuhan? Adakah terbersit dari anak-anak dan cucu-cucu kita? Sehingga sekarang ini orang yang terpanggil pun untuk menjadi hamba Tuhan, itu hanya oleh karena kuasa dan mujizat Tuhan. Kalau enggak, keterpanggilan oleh dunia ini yang lebih banyak dicari. Semuanya cari untuk kehidupan ini, untuk kesenangan kehidupan ini. Meskipun mengorbankan rohani, meskipun mengorbankan ibadat, meskipun mengorbankan doa, meskipun mengorbankan, sebenarnya ada berkat-berkat rohani, berkat ilahi yang perlu menjadi bahagian dan akan diberikan oleh Tuhan. Tapi semuanya itu lewat. Kenapa? Karena daya tarik dunia itu lebih indah dirasakan daripada daya tarik daripada kebenaran firman Tuhan. Tetapi di sini kita melihat bahwa seperti Sulamit, dia merasakan secara langsung bau harum minyak daripada Soleman. Nama Soleman adalah nama yang besar, saudara-saudara, sehingga dikatakan namamu itu laksana bau harum yang tercurah. Betapa luar biasa. Adakah nama Tuhan menjadi nama terindah ketika kita bawa kepada orang banyak? Mazmur pasal yang ke-86 ayatnya yang ke-9. Segala bangsa memberi hormat kepada namamu. Adakah itu terjadi? Mazmur 86 ayat yang ke-9. Mazmur 86 ayat 9. Maka segala bangsa yang telah kau jadikan ya Tuhan akan datang kelak menundukkan dirinya di hadapan hadirat-Mu. Adakah kita seperti bangsa-bangsa yang sudah dijadikan oleh Tuhan dan datang menundukkan diri, datang mengutamakan Tuhan, kita tinggalkan yang lain. Ketika kita beribadah, kita tertuju kepada ibadah. Ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, semua tertuju kepada hal itu. Kita tinggalkan yang lain. Terus dan memberi hormat akan namamu. Dan adakah hormat kita buat untuk nama Tuhan? Mazmur pasal yang kedua katakan, hormati anak itu supaya jangan ia murka. Yang saudara mau, Tuhan memberi berkat atau murka? Pasti berkat. Amin saudara. Tetapi pada prakteknya tidak semudah itu, saudara-saudara. Kita sudah tahu menghormati Tuhan adalah berkat. Tetapi daya tarik dunia ini, dia itu menggocoh, kata firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita, Paulus berkata, dia ingin berbuat baik, tetapi jahat sudah hadir. Saudara-saudara, bukan sedikit hari ini, banyaknya orang Kristen sebenarnya ingin hati masuk gereja, tapi bisa terpengaruh dengan televisi, bisa terpengaruh dengan mengantuknya tidur, bisa terpengaruh dengan pantai, bisa terpengaruh dengan tempat-tempat hiburan yang lainnya. Lupakan Tuhan. Saudara, betapa kalau sampai Tuhan melupakan kita, itu fatal saudara-saudara. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan,
Adakah saya dan saudara merasakan dekapan daripada Soleman yang agung, yang akan memberikan kepada saya dan saudara bahwa harum minyaknya itu ada kepada saya dan saudara? Harum minyak daripada Soleman, saudara-saudara, itu adalah harum minyak Rohul Kudus yang mahal harganya. Untuk mendapatkan itu, mendapatkan bau minyak dan dekapan, itu ketika tangan daripada Soleman itu bisa mendekap, memeluk Sulamit. Sehingga boleh terjadi satu hubungan yang indah, hubungan yang mesra. Hubungan itu bukan hanya sekedar kedekatan, tetapi kemesraan itu harus ada. Apa artinya sebuah kemesraan? Suatu perasaan yang lebih, saudara-saudara. Tidak hanya sekedar yang penting sudah kenalan, yang penting sudah menikah. Saudara-saudara, di dalam kehidupan keluarga harus ada kemesraan. Masih ada itu, saudara? Ya. Jangan sampai terbalik. Justru sebelum menikah, mesranya minta ampun sampai buat dosa. Ya, tapi ketika sudah menikah, hilang kemesraan. Terbawa dengan apa? Terbawa dengan minyak kayu putih. Terbawa dengan baunya bawang merah, bawang putih di dapur. Hilang kemesraan. Saudara, dulu dilihat pakai serba, dipandang dari pakaian atas sampai selanjutnya, itu begitu luar biasa, mahal harganya. Ya kalau sudah menikah tinggal pakai daster, robek-robek lagi. Saudara-saudara, ya. Sebetulnya yang menentukan adalah hati yang bisa mesra. Demikian, saudara. Kemesraan kita dengan Tuhan itu harus sampai ke situ. Jangan cuma sampai yang penting saya kenal Tuhan, tidak cukup. Saudara-saudara, kemesraan dengan Tuhan itu adalah bercumbu-cumbuan indah dengan Tuhan. Amin. Kidung Agung fase yang pertama, ayat pertama sampai yang kedua, dikucupinya aku dengan kucup mulutnya karena cumbuanmu itu terlebih sedap daripada air anggur. Dengan apa? Kecupan Tuhan kepada kita. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-26 sampai 33. Orang yang bersekutu dengan Tuhan, di dalamnya ada mazmur, ada nubuatan, ada pengajaran, ada karunia lidah, karunia mengartikan makna lidah. Saudara, itu adalah meneguhkan iman, itu kedekatan, itu dekapan Tuhan. Itu adalah cumbuan mesra Tuhan Yesus Kristus dengan kita sebagai gerejanya. Mau bercumbu dengan Tuhan, saudara? Karena kita adalah orang yang harus menjadi paling dekat dengan Tuhan. Siapa paling dekat dengan saudara? Ya kekasih saudara. Amin, saudara. Jangan sampai terbalik. Saudara, orang lain lebih dekat dari saudara ketimbang suami dan istrimu. Waktu pacaran pun, saudara, ada kecemburuan enggak? Kalau ada orang lain dirasa lebih dekat daripada pacarnya sendiri. Pasti perasaannya akan jadi lain. Ketika perhatian itu sudah memudar. Perasaan gimana, saudara? Rasa ndak enak. Kalau dulu, saudara, ketika cinta, semua rasa coklat. Amin. Tapi ketika mulai pudar, mulai kelihatan asli-aslinya, saudara, so coklat pun itu bisa rasa pahit, saudara. Akan rasa asam. Sebab itu dalam keluarga perlu ada air anggur manis. Amin. Supaya selalu saling memperhatikan. Saudara-saudara, ketika tidak memperhatikan, akhirnya cuek. Saudara-saudara, yang penting kok so tapi istri. Yang penting kan sudah istri saya. Yang penting sudah suami saya. Saudara-saudara, semua punya perasaan. Saudara di sini semua punya perasaan, amin. Rasa apa sekarang? Rasa manis, rasa pahit, rasa asam,
rasa asin, saudara saja yang tahu. Saudara, itu sering menjadi efek dari kehidupan yang berjalan. Sama kita dengan Tuhan. Kalau kita mulai tidak mempedulikan, kalau kita mulai tidak setia, tidak lagi berada dalam dekapannya, bagaimana narwastu itu akan jadi bagian kita? Bagaimana bau harum itu akan jadi bagian kita? Bau harum, saudara-saudara, itu harus jadi bagian saya dan saudara. Saudara yang kekasih, jadi kalau kita bercumbu dengan Tuhan, itu artinya kita dibawa kepada anugerah. Kita dibawa kepada 1 Korintus 14, saudara, tentang kita masuk lebih dalam bersekutu dengan Dia. Ketika lewat firman Tuhan kita dengar, maka kita menyembah dalam roh dan kebenaran, maka terjadi penyatuan antara bumi dan sorga. Sehingga terjadilah perkataan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kenapa? Karena datanglah kerajaanmu. Jangan itu hanya menjadi satu perkataan saja. Jangan itu hanya menjadi hafalan saja. Pernah dirasakan enggak ketika kerajaan Allah itu datang? Itu sama seperti dekapan Sulaiman kepada Sulamit. Dalam Kidung Agung pasal 2 ya, bahwa tangan kanannya itu memeluk aku dan tangan kirinya menggalang kepalaku. Bagaimana itu saudara? Jadi tangan kanan memeluk aku dan tangan kirinya menggalang kepalaku. Berarti kedua tangannya itu mendekap, saudara-saudara. Tidak ada itu mendekap. Oh, saya mendekap dia, tapi saya ada di sini, dia ada di sebelah sana. Tidak, saudara. Tidak akan terjadi. Saudara-saudara, mendekap karena dekat. Haleluya, saudara. Kita tidak cukup hanya mengenal dia begitu saja. Perlu kedekatan kita dengan Tuhan. Gereja pengantin adalah gereja yang bersekutu, yang masuk sampai kepada titik puncak. Ketika persekutuan kita dengan Tuhan, hadiratnya, kuasa rohnya itu bekerja. Sehingga bau harumnya itu tercurah. Kapan bau harum dari minyak wangi itu tercurah? Ketika tutupnya terbuka. Amin saudara. Perlu dibuka. Kalau kepada perempuan, itulah Maria. Di dalam 4 Injil dinyatakan di sana bahwa itu buli-buli dia pecahkan. Buli-buli itulah kehidupan kita, hati kita. Kalau kita hancur hati di hadapan hadirat Tuhan, terjadi penyerahan yang sungguh, anugerah-anugerah Allah itu melimpah. Itulah narwastu yang mahal harganya. Dia akan berbau harum. Dia akan berbau harum kemana-mana. Sehingga angin utara, angin selatan pun datang untuk menerpa kehidupan kita. Maka bau harumnya itu akan terbawa sampai jauh. Haleluya saudara. Maukah bau harum Kristus kita bawa sampai kemana-mana? Bau harumnya ketika dibuka, anugerah-anugerah Allah itu dinyatakan. Gereja yang beroleh anugerah-anugerah, itulah karunia Roh Kudus, bisa dibawa kepada Ibrani 6 ayat 1-4, langsungkan kepada kesempurnaan. Apa yang akan terjadi? Saudara-saudara, maka kita dibawa sebagai gereja Tuhan yang berbau harum di hadapan pemandangan Bapa. Jangan berbau busuk, saudara-saudara. Ya. Dari baunya, saudara tentunya akan tahu. Tentunya kalau dia itu bau bensin, berarti bahan bakar yang ada di mobil. Itu bukan bau wangi. Ya. Kalau dia baunya deklonya, berarti apa? Wangi, tapi wangi apa? Wangi orang mati. Saudara. Tetapi ada parfum-parfum yang mahal harganya. Saudara, pasti harga tidak akan mendustai. Amin. Beda itu yang harga di pinggir pasar, saudara, yang cuma 15.000, saudara, dengan yang mungkin cuma kecil di toko tertentu harganya sampai ratusan ribu rupiah, pasti beda. Amin, saudara. Ada wangi, semua satu botol.
Tapi sebentar, sudah bau. Ya, orang lewat biasa saja. Ada cuma satu ujung jari, taruh di tangan, taruh di baju. Sampai besoknya, sampai lusanya, sampai mau cuci pun menyesal. Kenapa? Masih bau wangi. Harga tidak akan mendustai. Amin, saudara. Mahal membeli, menang memakai. Saya selalu teringat apa yang dikatakan guru kami itu, saudara. Mahal membeli, menang memakai. Orang kalau dia mahal membeli tentang kesetiaan kepada Tuhan, dia mahal membeli dengan susah payah dia datang ke hadirat Tuhan, dia mendapatkan anugerah-anugerah Roh Kudus, dia akan jaga itu. Tapi kalau murah, saudara, gampang-gampangnya cepat juga itu akan hilang. Tapi mudah-mudahan tidak akan gampang hilang. Mau cepat, mau lambat, semuanya akan terjaga dan terpelihara. Ketika kita mendapatkan baptisan roh, kepenuhan roh, karunia-karunia roh, maka itu akan sampai kepada buah-buah Roh Kudus. Kalau sampai kepada buah-buah Roh Kudus, itulah yang terbaik. Kita perlu didekap. Dekapannya itu adalah tentang firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang selalu memberi petunjuk kepada saya dan saudara. Terkadang ketika kita berada dalam masalah, problem, kita baca Alkitab di rumah. Setelah baca, di sana mendapatkan jawaban. Seperti ada sesuatu yang memberikan bimbingan, memberikan perlindungan. Bukan seperti, tapi memang firman Tuhan, begitulah keadaannya. Dia memeluk akan kehidupan kita. Dia mendekap dengan firman-Nya, dengan kuasa rohnya. Sebab itu orang yang dikuasai oleh firman Allah dan Roh Kudus, hidupnya akan selalu tenang. Karena orang yang punya ketenangan dalam hati, dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Coba orang kalau tidak tenang hatinya, salah terus pekerjaannya. Kenapa? Tidak tenang. Sedangkan hanya mau ambil garam dengan gula, botol yang berdampingan, kalau tidak tenang itu hati, mau ambil garam, bisa gula yang diambil. Mau ambil gula, garam yang diambil. Saudara-saudara, akhirnya rasanya tidak pas. Dalam hidup kita rasa ini harus pas. Kalau kita ingin rasa kita pas, maka hampirilah hadirat Tuhan dengan merasakan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Buli-buli itu harus dipecahkan. Harus ada penyerahan yang sungguh di hadapan hadirat Tuhan. Seperti perempuan ini, saudara-saudara. Lukas 8 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Lukas 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Lukas 8 ayat 7 mulai. Ada juga separuh jatuh di tengah-tengah semak duri. Maka duri itu pun tumbuh bersama-sama serta membantutkan benih itu. Dan ada pula separuh jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh sehingga mengeluarkan buah 100 kali ganda. Sedang ia berkata demikian ini, maka berserulah ia, barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, jikalau saya dan saudara punya benih kebenaran yang selalu berada, menghampiri, bahkan tertanam di dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita selalu akan ada kepada pikiran-pikiran yang di atas. Kolose 3 ayat 1 dan 2, tetap berada terus di atas. Kita tetap berada pada posisi penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Seperti tadi dikatakan, buli-buli yang dipecahkan. Ya, karena hidup kita jangan sampai terjadi kebimbangan. Karena apa? Orang yang bimbang, orang yang ragu, itu termasuk orang yang ragu akan firman Tuhan. Tidak yakin dengan dekapan Tuhan. Kalau tidak yakin dengan dekapan Tuhan, itu bimbang, tidak akan mendapatkan apa-apa. Kitab Yakub katakan, Yakub 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, orang yang bimbang, jangan harap dia mendapatkan apa-apa. Yakub 1 ayat yang ke-6 mulai. Tetapi biarlah ia memohonkan dengan iman, dengan tiada bimbang, karena orang yang bimbang itu seumpama ombak laut yang ditiup angin terhentar ke sana kemari. Maka orang yang semacam itu janganlah menyangka
bahwa ia akan beroleh barang apapun daripada Tuhan. Orang yang tidak punya Tuhan, mungkin saudara melihat bahwa ada orang kaya, ada orang yang berkelimpahan, tetapi ingat saudara, di dalam hati itu hanya bisa dijamin kesenangan dan kelimpahannya di dalam Tuhan, di dalam firman dan kuasa Roh Kudus. Yang memenuhi menentukan pemenuhan hati itu adalah firman Allah dan kuasa Roh Kudus. Bukan dari banyaknya harta yang memenuhi hati seseorang. Itu hanya memenuhi saku, memenuhi dompet, memenuhi rekening, bisa penuh. Saudara, tetapi untuk memenuhi hati dengan aliran sorga, dengan jamahan, urapan, dengan damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itu berbeda dengan kesenangan dunia. Orang boleh rasa senang, saudara. Orang senang karena uang banyak. Orang senang karena kerja bagus. Saudara-saudara. Tetapi soal sejahtera dan sukacita itu lebih daripada sebuah kesenangan. Karena kesenangan itu hanya akan seperti uap yang sebentar akan pergi begitu saja. Dia tidak akan bisa membina hati ini. Sebab itu ada banyak orang senang bergelimang dengan harta benda. Akan tetapi dalam kehidupannya, kelakuannya, peradabannya tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, bahwasanya orang bisa juga menjadi orang kaya. Kaya jasmani tapi juga kaya rohani. Kaya hati yang dipenuhi, yang selalu bergemar akan Tuhan. Ini saudara-saudara, satu pengertian yang dalam tentang bagian terakhir. Dikatakan di dalam ayat tadi ketika minyak itu tercurah. Coba baca kembali ayatnya yang ketiga tadi. Di dalam Syirul Asar 1 ayat yang ketiga. Selaiman 1 ayat 3. Bau minyakmu itu harum, maka namamu seperti minyak bau-bauan yang tercurah. Sebab itu segala anak darah pun birahi akan dikau. Saudara-saudara, ini pengertian daripada birahi. Itu adalah pengertian tentang sangat suka dan sangat tertarik. Haleluya saudara. Dengan minyak narwastu ini, maka orang akan sangat tertarik kepada Tuhan. Akan sangat suka dengan memuliakan Tuhan. Bukankah itu yang menjadi pengalaman jemaat Immanuel? Amin. Ketika hari Minggu, bukan hanya karena mengingat, oh hari Minggu, kemudian mau baku dapat dengan siapapun di dalam gereja. Akan tetapi karena begitu rindu untuk persekutuan dengan Tuhan. Dari memuji Tuhan, ada sukacita sampai dengar firman Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika hal itu hilang, baru kemudian kita rasakan bahwa betapa kita akan merasa sunyi, sepi ketika ibadat itu tidak ada lagi. Pernah yang kita rasakan ketika awal-awal corona. Saudara, dilarang untuk beribadah di gereja. Ternyata 1 bulan, 2 bulan, mulai terjadi kerinduan. Amin saudara. Seperti itu baru kita rasakan betapa pentingnya dan betapa indahnya itu beribadah kepada Tuhan. Ketika Sulamit, dia itu menjadi kekasih dari Soleman. Pernah Soleman datang mengetuk pintu. Dalam pasalnya yang ketiga dan seterusnya. Dalam kitab Kidung Agung. Dia mengetuk pintu. Bukakan aku pintu hai kekasihku. Tetapi pada akhirnya Sulamit ini dengan perasaannya, dengan kemanusiaannya, dia katakan bahwa saya sudah mencuci kaki, so naik di tempat tidur, maka mana boleh saya akan mencemarkan dia pula. Banyak dalih-dalih saudara-saudara. Gereja Tuhan akhir zaman jangan berdalih seperti itu. Karena pikir-pikir bahwa dia Sulamit ini sangat dikasihi oleh Soleman. Memang. Akan tetapi pada titik tertentu, dia dengar, oh sonda ada lagi ketukan pintu. Ketika dia buka pintu, Sulaiman sudah meninggalkan dia. Baru dia sadar, ternyata betapa sunyi dan betapa tidak enak kalau ditinggalkan oleh Sulaiman. Apa yang terjadi? Ketika dia cari, dia harus dipukul oleh pengawal. Dicabut itulah tudungnya. Ada bayar harga, ada pengorbanan. Saya dan saudara, selagi dia ada bersama dengan kita, tahan dia terus, amin. Caranya apa?
Jadikanlah hidup kita menjadi rumah Roh Kudus. Kita bukan undang Yesus dalam hidup kita, tapi kita minta dia tinggal dalam hidup kita. Kalau kita undang, maka dia datang dan dia pergi lagi. Tetapi kalau kita minta untuk ada dalam hidup kita, berusahalah bahwa kita menjadi rumah Allah. Amin, saudara. 1 Korintus 3 ayat ke-16. Roh Allah kalau diam dalam hidup kita, maka akan selamanya dia tetap ada bersama dengan kita. Di mana kita ada, di situ dia ada. Orang yang dibaptis dengan air, maka roh Allah baru ada di atas kepala. Mengganti murka Allah. Kalau orang belum dibaptis dengan air, murka Allah ada di atas kepala. Kalau dia mati, tidak ada keselamatan. Itu kata firman Tuhan. Neraka untuk kekal selama-lamanya. Kalau dia dibaptis dengan air, maka Matius 3 katakan roh Allah ada di atas kepala. Tapi ketika berlaku Rum 8 ayat 1 dan 2, berlakunya 1 Korintus 3 ayat 16, bahwa roh Allah berdiam masuk dalam kehidupan kita, maka kita menjadi milik Allah. Dan kita diperkenankan berkata, ya Aba, ya Bapa. Amin, saudara. Kalau belum jadi anak, mau panggil apa, saudara? Pasti kita akan rasa malu panggil Bapa kepada orang yang bukan Bapa kita. Saudara-saudara, orang yang menjadi anak itu adalah dia yang sudah lahir baru daripada air dan roh. Apatah lagi ketika dia berkarya, karya Roh Kudus ada dalam hidupnya, dia mengkaryakan juga pekerjaan Roh Tuhan itu dengan menjadi berkat lewat anugerah-anugerah, lewat karunia-karunia. Ada karunia nubuatan, karunia penglihatan, karunia bisikan, karunia lidah, nubu dan sebagainya. 9 karunia Roh Suci. Ditambah dengan 1 Korintus 14 ayat 26. Itu adalah penglihatan, mazmur, ada karunia mimpi, ada karunia khayal. Haleluya, saudara. Untuk apa Tuhan berikan itu? Untuk bagaimana persekutuan antara kita dengan Tuhan itu bisa terasa. Hidup kita bergereja, hidup kita orang Kristen harus terasa, saudara. Jangan hambar. Sehingga itu yang membuat tawar hati. Jangan lebih kuat. Itulah keramaian di mall, keramaian di pantai, keramaian di tempat wisata, daripada keramai-ramaian gereja Tuhan memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita ketinggalan, saudara. Tetapi ketika kita mengutamakan Tuhan, memuliakan dia, berarti kita menghormati akan anak itu. Kita menghargai dekapan tangan Tuhan. Bahwa kita merasa ada perlindungan. Kalau kita didekap, saudara, terasa ada perlindungan. Ya. Jangan jual mahal seperti Sulamit. Saudara-saudara, mungkin ada juga ibu-ibu yang mau digendong oleh suami, udah juga orang so tua-tua leh. Jangan, saudara-saudara. Masih seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu, haleluya. Ya. Mungkin berjalan sang bapak mau pegang tangan, atau sebaliknya, sang ibu mau pegang tangannya. Kan inginnya kemesraan itu tidak hanya bagi orang muda. Haleluya. Yang satu bilang, apa ini? Kenapa? Rasa geli. Saudara-saudara, baru sekarang rasa geli. Ada yang seperti itu? Saudara-saudara, ingat baik-baik. Hal-hal seperti ini, hal-hal yang seringkali menjadi celah-celah baik bagi rumah tangga. Teristimewa rumah tangga Tuhan. Teristimewa hubungan antara kita dengan Tuhan. Tuhan mau datang mendekap kita, kita jual mahal. Saudara-saudara, Tuhan beri waktu dan kesempatan untuk bersekutu dengan dia. Kita lebih utamakan yang lain. Saudara, tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Tetapi kalau kita ingin merasakan tercurahnya bau minyak narwastu daripada Soleman, mari saudara, lekatkan hidup kita kepadanya. Tidak cukup untuk mendekat, tetapi didekap, melekat dengan dia. Sehingga dari kepala itulah seluruh apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi kehendak kita, semuanya itu berada dalam tangan Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Seluruh kehidupan kita dipeluk oleh Tuhan. Aman kalau Tuhan peluk. Amin, saudara. Kalau cuma manusia,
Kalau cuma di tempat di mana kita mungkin berasa ada hasil di situ, itu hanya sementara. Tetapi kalau Tuhan yang menggenggam, Dia memeluk akan kehidupan kita, kita rasa ada kemesraan dengan Tuhan. Hari-hari ini saudara, apakah saudara merasa mesra dengan Tuhan? Ada bukti nyata kita berkomunikasi dengan Tuhan? Matius 18 ayat ke-20, kehadiran Tuhan, di mana ada 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, Dia hadir. Kalau Dia hadir, Dia bukan bisu, Dia bersuara, ada nubuatan, ada kebenaran firman Tuhan dalam pengwahyuan daripada Tuhan. Dan ada keberkatan yang Dia berikan kepada saya dan saudara. Tuhan sama dengan Soleman, saudara. Gambarannya, yaitu Soleman adalah orang yang kaya raya, termasyur. Demikian Tuhan kita, Dia maha kaya. Tidak ada yang seperti Dia. Amin. Semua ini Tuhan punya. Segala sesuatu Tuhan punya. Gedung-gedung Tuhan punya. Mobil-mobil Tuhan punya. Tapi jangan saudara langsung pergi ke dealer dan ambil 1 atau 2 tanpa bayar. Semua Tuhan punya, tapi semua ada aturannya. Artinya Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudara, berapa tahun yang lalu banjir bandang melanda Sulawesi Utara, Manado. Hanya hitung beberapa waktu, dalam sehari banyak harta yang lenyap. Saudara, itu hanya sesaat. Apa artinya kalau kita hanya menghimpunkan harta dalam dunia ini? Itu perlu. Akan tetapi yang lebih perlu, lebih penting dari atas segalanya, itulah harta sorgawi. Itulah kemuliaan persekutuan dengan Dia. Mari kita pecahkan buli-buli itu. Itulah penyerahan hati kita. Kalau kita punya penyerahan yang sungguh, percayalah saudara, anugerah yang dinyatakan setiap dalam pengiringan kita beribadah, berdoa, itu akan menjadi satu bau harum, menjadi satu kesukaan. Ini yang disebut dengan birahi. Sangat menginginkan, sangat suka, sangat tertarik. Dia akan sangat tertarik dengan doa. Dia akan sangat tertarik dengan ibadah. Selalu tanya, kapan lagi mau ibadah? Itu kalau dalam keadaan sangat suka, sangat tertarik, saudara-saudara. Tapi kalau sudah hilang suka, sudah mati rasa, saudara-saudara, apapun yang diperhadapkan biasa saja. Mulanya biasa saja, seterusnya biasa-biasa saja. Menghadap Tuhan kalau hanya biasa saja, tidak ada perubahan, jangan-jangan sudah mati rasa, saudara-saudara. Kita harus hidupkan enzim-enzim rohani dalam kehidupan kita. Ya kalau memang gula yang kita rasa manis, amin saudara. Ya kalau air daun pepaya kita kan pahit, masih terasa, saudara-saudara. Jangan sampai sudah hilang rasa, tawar semuanya. Apa artinya? Beli makanan yang mahal, beli makanan yang enak-enak, orang sudah menikmati sampai keringatan, saudara-saudara. Tapi dia biasa-biasa saja. Kenapa? Tawar. Ini pengecap, saudara. Salah satu dari panca indera kita itu alat pengecap. Itulah lidah. Saudara-saudara harus merasakan. Kalau asam ya asam. Lebih bahaya lagi, diberikan manis, dia rasa apa? Rasa pahit. Ada. Itu berarti orang sakit. Coba orang yang sakit, apalagi kalau dia demam. Dulu saya anak-anak saudara, saya paling tidak suka dengan itu. Ya, kalau dalam keadaan demam, sudah beli yang, ya memang anak-anak dulu seperti itu. Nanti sudah sakit baru beli macam-macam. Ditanya lagi, mau suka apa? Oh saudara-saudara, tapi ketika sehat, mau suruh beli saja yang harga 25 rupiah, tunggu. Ya, tapi kalau sakit, yang ratusan pun rupiah, ditanya lagi, apa lagi yang mau dibeli? Semua rasanya pahit, aduh pahit. Baking teh gula, pahit rasanya. Bahaya saudara. Jadi ada yang merasa tawar. Sudah tidak berfungsi lagi saudara, itu enzim-enzimnya. Ada yang merasa pahit, waduh saudara sudah berbalik. Jangan sampai firman Tuhan kita rasa bahwa itu suatu templakan hukuman,
bahwa Tuhan tidak menyayangi. Justru Tuhan mengasihi kehidupan kita. Kalau kita sehat rohani, dia akan bilang tambah lagi. Lebih keras, lebih haleluya dia. Haleluya saudara. Tapi coba kalau sakit rohani, saudara-saudara, masih disentuh sedikit saja, dia sudah berteriak. Itu kalau sakit. Ya. Apakah itu sakit tangannya? Apakah itu sakit kakinya? Apakah itu sakit kepalanya? Coba orang sakit kepala, mendengar bunyi saja yang berbeda, dia akan marah. Demikian juga sakit gigi, lebih lagi. Apalagi kalau sakit hati. Jangan sentuh orang yang sakit hati. Semua akan rasa pahit, saudara-saudara. Makanya jangan saling menyakiti. Bagaimana supaya jangan saling menyakiti? Saling mengerti, saling memahami, saling peduli. Saudara-saudara, saling memperhatikan. Kalau saling memperhatikan, selesai. Amin, saudara. Jangan sampai Tuhan sudah lama memanggil. Kita biarkan saja. Yang penting saya sudah orang Kristen. Yang penting setiap hari Minggu saya masuk gereja. Tapi masih ada banyak faktor yang harus kita lakukan. Agar supaya bau minyaknya itu akan harum menjadi bagian keberkatan bagi kita. Dan menjadi kesukaan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita.